Kalau semua orang bicara jujur, dunia ini akan bagaimana? Di pernikahan, sahabat pengantin pria memberikan pidato. Begitu bicara, ia berkata mempelai pria sangat jelek. Mempelai wanita menikahinya karena uang. Mereka pasti bercerai. Para tamu tertawa. Keluarga mempelai menangis. Lalu, ia menunjuk pria di seberang. Dan bilang itu selingkuhan si wanita. Katanya, dia hebat di ranjang. Aku iri padanya. Bagus. Mempelai pria langsung emosi. Ia menangkap pria itu. Lalu meninjunya. Pernikahan indah. Berubah jadi kacau. Ini adalah dunia kejujuran. Saat wawancara, pria ini mengaku korupsi 500.000 won. Aku mengambil 500.000 won. Lagi pula kita yang setiap hari sibuk. 500 won itu tak banyak. Iklan di TV. Juga tidak ada sepatah kata pun kebohongan. Ma, ini enak. Iya, tapi bisa bikin gendut. Burger kalori super tinggi. Makan segigit langsung gendut. Ayo, coba. Lihatlah. Di dunia kejujuran, tidak ada keraguan satu sama lain. Tapi, bagaimana kalau ada seseorang yang bisa berbohong? Namanya Taro. Ia tukang buat onar. Di upacara pernikahan, ia dibogem. Sorenya, di kantor, ia diprotes. Karena targetnya turun, ia dipecat. Malamnya, ia memutuskan pacarnya, yang sudah bertahun-tahun. Aku ingin kita putus. Hari ini, Taro sangat sial. Kenapa hidupku merana? Tiba-tiba, ia menemukan dompet di tanah. Saat dibuka, di dalamnya ada banyak uang. Hah? Apa aku jadi beruntung? Taro melihat kanan kiri. Tidak ada orang. Ia segera mengambil dompet itu. Tak sadar, ada seorang polisi yang melihatnya. Apa itu dompetmu? Polisi itu curiga, dan mau menangkapnya karena mencuri. Taro panik. Tidak. Satu hari yang sial, ia juga mau dipenjara. Taro stres. Tidak. 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 Polisi mengira ia akan melawan, lalu menodongkan pistol. Di saat terakhir, Taro berkata, "Ini punyaku. Dompet ini punyaku." Oh, maaf gelombang. Kenapa tidak bilang dari tadi? Mudah, ya, kebohongan pertama di dunia. Akhirnya lahir. Karena kebohongannya, Taro berhasil lolos. Tapi, ia tidak tahu bohong itu apa. Ia bilang ke temannya, kalau ia bisa berkata tak sesuai fakta. Temannya tak percaya. Taro kesal. Berat badanku 500 kg. Bajuku membuatku kelihatan kurus. Bagaimana bisa beratku 500 kg? Aku bisa, kan? Berkata tidak sesuai fakta. Teman-temannya kaget. Bagaimana bisa? Taro berkata, saat hatimu berkata sesuatu, bicaralah sebaliknya. Teman-temannya mencoba. Ayahku adalah astronot. Namanya Neil Armstrong. Dengan begini, terdapat 3 orang yang bisa bohong. Tapi, mereka penasaran. Apa orang lain tahu? Kalau kamu bisa bohong, yang kita katakan, kan, bukan fakta. Untuk membuktikannya, mereka berlari ke jalan. Lalu berkata akan ada rudal. Akan ada rudal yang menembak kota. Rudal. Ternyata, semua orang panik. Karena mereka percaya. Lalu, mereka bertiga mulai kurang ajar. Mereka makan di restoran Perancis. Saat tagihan datang, kami sudah membayar. Mereka lolos dengan mudah. Saat merayu wanita, mereka berkata, kamu adalah wanita tercantik di dunia. Setelah puas, mereka berunding nama apa yang cocok. Untuk aksi mereka ini, bohong. Kata, bohong pun tercipta. Bohong. Setelah menemukan, bohong, mereka mau memanfaatkannya untuk sesuatu yang lebih besar. Apalagi, ya, Taro mengambil sebotol air, dan terpikir ide. Tak lama, di TV, muncul produk, air kebahagiaan. Katanya kalau minum ini, kamu bisa bahagia. Dalam sekejap, para pemburu kebahagiaan mengantre.
Para karyawan terus meminumnya. Ibu-ibu memakainya untuk masak. Bahkan orang sakit juga tak ketinggalan. Tapi, tak ada tahu kalau air kebahagiaan ini adalah air keran. Dengan begini, 3 sekawan langsung kaya raya. Mereka tinggal di villa dan mencapai puncak kesuksesannya. Tapi kebohongan akan terbongkar suatu hari. Ternyata, para korban air kebahagiaan telah menghadang mereka. Apa kamu penanggung jawabnya? Aku minum banyak, tapi percuma. Dalam sekejap, demonstran marah. Mereka bertiga tersudut. Taro gemetar. Di saat genting, Taro mendapat ide. 3 tahun baru terasa khasiatnya. 3 tahun? Tidak, 5 tahun. Ia berbohong. Tapi, masyarakat masih percaya. Mereka bertiga lolos lagi. Tapi, kesalahan mereka bukan hanya sekedar kebohongan yang bisa dimaafkan. Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Ibuku minum air ini. Tapi, ia malah meninggal. Ternyata, ibu gadis kecil ini sakit parah. Demi ibunya, gadis kecil ini mengeluarkan semua tabungan untuk membeli air kebahagiaan. Tapi, air keran ini, apa gunanya? Ibunya meninggal. Gadis ini menyalahkan dirinya atas kematian ibunya. Mendengar cerita ini, Taro teringat ibunya yang juga sudah tiada. Sebelum meninggal, ibunya masih khawatir tentang Taro. Meninggalkanmu sendirian. Aku tidak tenang. Saat itu, hati Taro dipenuhi rasa bersalah. Ia baru sadar, efek kebohongan sangat besar. Ia menemui gadis kecil yang bersedih itu. Lalu berbohong lagi. Tapi, kali ini, adalah kebohongan niat baik. Setelah kamu beli air itu, ibumu telepon aku. Ia bilang kamu adalah putri yang paling ia cintai di dunia. Jadi, ibu tak menyalahkan aku. Akhirnya, gadis kecil ini merelakan ibunya. Saat Taro ditangkap polisi, ia mengaku tentang kebohongan itu. Tiba-tiba, bagaimana cara bohong? Kebohongan lalu menyebar. Di pernikahan, semuanya sekarang bicara tentang hal baik. Di iklan TV, burger menjadi makanan sehat. Pejabat yang diwawancara berakting ia bekerja keras. Semua orang perlahan mulai berbohong dan bersandiwara. Di dunia yang dulunya cuma ada kejujuran, lenyap seketika. Untung saja, kebohongan baik bisa dipakai untuk menghibur dan mencapai tujuan baik. Bagaimana, menurutmu bohong itu baik atau buruk?